Halo, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalem. Salam jumpa kembali dengan Pak Guru Yosef Widi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Maka marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima pelajaran hari ini dengan menandai kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku diciptakan sebagai citra Allah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami nilai-nilai keteladanan Yesus Kristus sebagai landasan mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan keterbatasan sehingga dapat berelasi dengan sesama secara lebih baik. Kompetensi dasarnya memahami dirinya sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut citranya, sehingga menyadari bahwa semua manusia adalah saudara se-Allah Bapa. Marilah anak-anak yang terkasih kita mencermati gambar yang ada di slide ini. Silahkan memberikan penjelasan terhadap gambar-gambar yang tertera di slide ini. Kita melihat dalam terang kitab suci. Ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah sabda Tuhan bagi kita, bagaimana manusia sungguh-sungguh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa dikatakan sebagai citra Allah, kita merupakan puncak dari seluruh ciptaan Allah sendiri. Kita cermati dan melihat gambar yang ada di slide ini yang mengatakan bahwa Allah menjadikan semua baik adanya. Seluruh alam ciptaan dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan ini pada mulanya baik adanya. Ya, kita lihat seluruh lingkungan hidup kita, alam-alam ciptaan Tuhan, semuanya menunjukkan kebaikan yang berasal dari Tuhan sendiri. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan lebih tinggi dari segala ciptaan Tuhan, mempunyai kewajiban dan tugas untuk merawat ciptaan Tuhan yang lain, sehingga kita dapat pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Citra Allah. Citra Allah merupakan gambaran tentang kebaikan Allah sendiri, yang kemudian diteruskan melalui kasih dan cintanya kepada manusia, dan akhirnya manusia sebagai ciptaan Tuhan ini menggambarkan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karena itu, kita ditugaskan untuk membawa kebaikan yang melekat pada kita seperti kebaikan yang dari Allah sendiri. Citra Allah adalah gambaran dari Allah sendiri. Kemudian manusia memiliki kemampuan yang membuat dirinya mirip dengan Allah karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling unggul, yakni kemampuan akal budi, kemampuan berkehendak bebas, dan kemampuan menguasai.
Yang pertama, dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu untuk mengerti dan menyadari dirinya sendiri. Mengerti dan menyadari apa saja yang ada di luar dirinya. Sehingga manusia mampu serta dapat mengembangkan dirinya. Manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya sebagai saudara secitra Allah. Yang kedua, kemampuan untuk berkehendak bebas. Manusia dapat melakukan sesuatu dengan kesengajaannya, melakukan dengan tahu dan mau. Hanya manusia yang bisa. Hewan maupun tumbuhan tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, melakukan perbuatan moral. Tindakan moral hanya dapat dibuat oleh manusia, sebab hanya manusia yang dapat bertindak dengan tahu dan mau yang dapat dipertanggungjawabkannya. Bertindak dengan penuh tanggung jawab. Hanya kita manusia yang dapat bertindak secara bertanggung jawab. Ciptaan Allah yang lain tidak bisa melakukannya. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan menguasai manusia. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menyerahkan segala alam ciptaan lingkungan ini kepada manusia untuk menguasainya. Tetapi bukan dengan sewenang-wenang atau seenaknya, melainkan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya. Kemudian dapat ditata atau dikelola dengan baik oleh manusia. Yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup alam ciptaan yang lainnya, maka manusia wajib dengan bertanggung jawab melestarikannya untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Inilah kemampuan menguasai manusia yang hanya bisa dilakukan manusia karena secitra dengan Allah. Kekhasan manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Maka tujuan Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita ini dijadikan partner atau teman yang sederajat. Maka hendaknya manusia laki-laki maupun perempuan menjalin hubungan yang baik sehingga kesederajatan dan kesetaraan di dalam ciptaan Allah ini sungguh-sungguh merupakan kesetaraan dan martabat luhur manusia. Maka setelah menjalin partner serta kerjasama itulah kita akan melihat tugas dari seorang pria. Yang pertama adalah bekerja, bertanggung jawab terhadap keluarga yang ia hidupi. Nah, ini gambaran tugas pria dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Selanjutnya kita melihat tugas seorang wanita, ya, di mana wanita sebagai partner kerja dengan dalam Allah, yakni menjadi seorang ibu untuk menciptakan manusia baru, ya, yakni putra-putrinya, ya, mengasuh, melindungi, merawat hingga putra-putrinya bertumbuh secara dewasa, baik secara fisik dan secara iman kekatolikannya. Namun juga ada beberapa wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Maka setelah kita melihat dalam terang kitab suci mengenai kepriaan dan kewanitaan yang diciptakan Tuhan secara khusus, mulia, ya, dan merupakan masterpiece dari ciptaan Allah, kita dapat melihat bahwa manusia sebagai citra Allah berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah kerjakan atau buat, yaitu berkuasa atas ciptaan yang lainnya. Manusia sungguh akan menjadi gambar Allah kalau ia sungguh melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Maka tugas kita bersama menjadi manusia yang konkret yang secitra dengan Allah adalah meneruskan karya penciptaan Allah di dunia ini, dan dengan meneruskannya atau melestarikannya, segala kehidupan yang ada di muka bumi ini akan menjadi lestari dan sungguh-sungguh dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas itu, manusia dibekali oleh Allah, yaitu berkat-Nya, dan terutama dengan kemampuan intelektualnya. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mulai saat ini dalam pertemuan yang kedua ini, selama kalian menjadi siswa baru di sekolah ini, kalian sungguh-sungguh diajak untuk terus-menerus membekali diri dengan mata pelajaran atau pendidikan yang dilakukan di dalam lembaga sekolah ini. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kalian dalam usaha dan karya. Kemudian saya menambahkan penegasan, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Artinya, ia bukan hanya sesuatu, kebendaan atau objek, ya, secara ragawi saja, melainkan seorang yang mengenali diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Maka walaupun dengan kemampuan dan keterbatasan kalian, kalian diajak untuk terus-menerus dan dipanggil membangun relasi dengan Allah, Sang Penciptanya. Ini disaridakan dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 357. Oleh karena itu, di dalam dunia yang modern ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk terlibat aktif secara kritis membangun hidup kita di masa yang akan datang. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan. Semoga paparan ini sungguh-sungguh dapat memperkaya diri kita. Terlebih, kalian sebagai peserta didik di sekolah ini sungguh-sungguh mau melibatkan diri secara aktif di dalam kegiatan di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kita jumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih, berkah dalam. Kita akhiri dengan membawa berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.